coba menghadap Raja. Sudahlah anakku, janganlah kau seperti ini. Tidak, Ayah. Aku meminta maaf atas perbuatanku selama ini. Aku sangat menyesal. Karena akulah ibunda meninggal dan membuat kerajaan Daha bangkrut. Aku berjanji, aku tidak akan mengulanginya. Dan aku akan menjadi putra kebanggaan ayah. Baguslah kalau Happy banget. Ines baca apa itu Ines? Apa itu baca apa itu Ines? Pemandangan laut. Wah, bagus tuh. Ada apa itu di dalamnya? Ada kepiting. Ada ini apa nih? Ini gurita. Ini ikan. Ini kita juga kayak di dalam laut ya? Ya? Siapa yang pernah berenang di laut? Wah, pernah? Berenang di mana? Pantai kan? Di mana? Ah, di pantainya pantai mana? Ancol. Ancol. Terus mana lagi yang dekat pantai di ini? Hah? Carita. Terus mana lagi? Ada tuh, ada pulau apa coba? Pulau yang bagus banget terkenal di Indonesia. Ayo adik-adik di rumah ada yang tahu nggak pulau apa yo yang pantainya bagus? Gak tahu. Pulau Bali. Siapa yang pernah pergi ke Bali? Saya. Kak Bonar ada cerita dong tentang Pulau Bali. Ini ceritanya tentang Selat Bali. Ada yang mau dengar nggak? Ayo adik-adik. Coba. Jangan baca dulu ya. Nah, jadi gini nih. Kak Bonar mau cerita tentang asal muasal terjadinya Selat Bali. Nah, jadi gini nih adik-adik. Nih zaman dulu ya di Pulau Bali ini ada namanya Kerajaan Daha. Nah, Kerajaan Daha ini adik-adik dipimpin oleh seorang Brahmana. Jadi Brahmana itu ceritanya raja ya, raja ini. Bahasa Bali itu bilangnya Brahmana. Nah, Brahmananya ini bernama Sidimantra. Ingetin ya, tadi kerajaannya apa namanya? Sidimantra. Bukan, Kerajaan Daha. Terus dipimpin oleh seorang Brahmana namanya siapa adik-adik? Ayo inget gak? Siapa? Sidimantra. Nah, Sidimantra ini adik-adik ya, dia diberi hadiah oleh Sang Yang Yuda ya. Diberi hadiah oleh Sang Yang Yuda atau Batara Guru ya. Ini gurunya nih, gurunya Sidimantra. Dia dikasih hadiah seorang wanita cantik dan juga harta yang melimpah. Wah, karena Sidimantra ini orangnya baik nih adik-adik. Akhirnya Sidimantra ini ya menikahi perempuan itu dan dia akhirnya memimpin kerajaan Daha ini ya. Setelah dia menikah dengan istrinya ini, dia dikaruniai seorang anak. Terus yang bernama itu Manik Angker. Nah, anaknya ini laki-laki, jadi dinamain Manik Angker. Manik Angker ini lama-lama nih makin gede nih adik-adik ya. Manik Angker ini lama-lama makin besar gitu. Terus dia jadi tumbuh jadi seorang pemuda yang gagah dan tampan. Wah, kayak ini nih, kayak Dio nih. Coba berdiri Dio. Coba. Wah, siapa? Dio ganteng ya? Iya. Ya, adik-adik siapa yang menjadi orang ganteng? Nah, jadi Manik Angker ini makin lama makin besar nih adik-adik ya. Terus udah gitu dia tumbuh menjadi seorang pemuda yang ganteng. Terus begitu kaya. Wah. anakku, tidakkah kau ingin ikut ke kebun dengan ayah? Untuk apa? Ayah kan sudah memiliki banyak pasukan dan pengawal kerajaan. Jadi biarlah mereka yang bekerja dan melayani untuk kita. Engkau adalah pewaris tunggal kerajaan Daha. Sudah sepatutnya kau mengetahui semuanya. Tidakkah? Aku di sini saja. Baiklah kalau begitu. Tapi ternyata Manik Angker ini punya sifat yang jelek nih. Si Manik Angker ini karena dia ngerasa kaya, dia jadi sombong. Terus dia gitu dia orangnya pemalas. Wah, terus dia gitu dia suka main judi. Wah, karena uangnya banyak jadi kerjaannya main judi. Karena si Manik Angker ini suka boros ya, menghambur-hamburkan harta ayahnya. Akhirnya kerajaan Daha ini jadi bangkrut. Wah, karena uangnya kan
dipakai buat judi sama anaknya Manik Angker. Wah, kerajaan Daha akhirnya nggak punya uang deh. Dihambur-hamburin. Nah, udah kerajaannya sekarang bangkrut ya, udah nggak punya uang lagi. Terus ibunya si Manik Angker ini pusing nih, sedih. Karena mikirin kelakuan dari si anaknya ini. Nah, tandanya adik-adik ya, adik-adik yang di rumah ini juga sama, nggak boleh bikin pusing orang tua. Karena kalau misalnya adik-adik bandel ya atau nggak mau nurut sama orang tua, ayah pasti pusing mikirin. Terus ibu juga di rumah ya, mama di rumah pasti mikirin terus. Nah, ini juga sama kayak ibunya Manik Angker. Karena dia mikirin kelakuan jelek dari si Manik Angker nih, akhirnya dia jatuh sakit. Sakitnya lama-lama makin parah, akhirnya dia meninggal. Nah, ini kan sekarang ibunya udah meninggal nih adik-adik ya. Nah, terus gitu Manik Angker karena tahu ibunya meninggal, dia ngerasa sedih juga nih. Aduh, karena aku ibuku sekarang jadi sakit-sakitan, terus gitu akhirnya meninggal. Nah, dia menyesal nih. Terus dia akhirnya menghadap ke ayahnya si Dimantra. Dia mau minta maaf adik-adik. Jadi adik-adik juga sama nih ya. Kalau misalnya punya salah nih sama orang tua, itu harus minta maaf. Ya? Ya? Oke. Nah, terus gitu dia ini juga sama nih. Manik Angkera nih akhirnya datang ke ayahnya. Terus gitu dia minta maaf. Ayahku, aku mau minta maaf. Karena aku selama ini sudah bikin ayah dan juga ibu pusing dan juga membuat ibu sakit-sakitan sampai dia meninggal. Hamba menghadap Raja. Sudahlah anakku, jangan langkau seperti ini. Tidak, Ayah. Aku meminta maaf atas perbuatanku selama ini. Aku sangat menyesal. Karena akulah ibunda meninggal dan membuat kerajaan Daha bangkrut. Aku berjanji, aku tidak akan mengulanginya. Dan aku akan menjadi putra kebanggaan ayah. Baguslah kalau begitu. Engkau tenang saja wahai anakku. Ayah akan membantumu dan membuat kerajaan kita bangkit kembali. Nah, aku berjanji aku akan merubah sifatku. Tapi tolonglah saya, ayahku, dia bilang gitu. Jadi minta tolong sama ayahnya nih si Dimantra. Karena ternyata, karena dia sering main judi nih, dia sering ngutang. Jadi sekarang dia punya utang di mana-mana nih adik-adik. Wah, ayahnya makin pusing lagi nih. Waduh, anakku punya hutang katanya gitu. Ini karena Manik Angkeran ini banyak utang, akhirnya dia minta tolong sama ayahnya si Dimantra. Nah, terus akhirnya sama ayahnya dibantu, tapi dengan satu syarat, kamu harus merubah sifat kamu katanya gitu. Nah, terus Manik Angkeran setuju. Nah, akhirnya si Dimantra ya mulai berdoa supaya anaknya ini ditolong dan bisa melunasi semua hutang-hutangnya. Nah, terus tiba-tiba nih setelah dia selesai berdoa, terdengar suara dewa-dewa. Wah, dia berdoanya sama dewa kalau orang Bali. Nah, terus gitu ternyata didengar doanya si Dimantra ini, terus akhirnya si dewanya ini bersuara. Hai si Dimantra, apa yang bisa saya bantu katanya. Gitu, terus gitu. Wah, si Dimantra kaget nih. Ternyata doanya ini langsung didengar, langsung dijawab sama dewanya. Akhirnya si Dimantra kesempatan. Hai dewa, tolong saya. Anakku banyak hutang katanya gitu. Kerajaanku udah bangkrut. Tolong bantu dia supaya dia bisa melunasi hutang-hutangnya dia. Terus dewanya bilang, baik, doa kamu akan saya kabulkan. Pergilah kamu ke kawah Gunung Agung. Nah, di Bali itu ada gunung namanya Gunung Agung. Nah, di Gunung Agung itu ada sebuah kawah. Datanglah kamu ke sana. Di sana ada harta yang melimpah. Tapi harta itu ya dijaga oleh seekor naga. Waduh, tandanya si Dimantra kalau mau ngambil hartanya itu harus ngelewatin naganya. Nah, tapi dewanya bilang, datanglah kamu ke sana dan kamu temui sang naga. Minta bantuan sama dia untuk melunasi hutang-hutang dari anakmu. Nah, akhirnya
Sidi Mantra menuruti perintah dari dewa tersebut. Dia pergi ke Gunung Agung nih. Dia pergi, terus dia mencari kawah Gunung Agung dan akhirnya dia bertemu dengan seekor naga. Ada apa engkau datang ke sini? Saya ingin meminta bantuanmu. Kini kerajaanku sedang mengalami kesulitan. Aku sudah tahu kesulitan apa yang sedang kau alami, Raja. Apa yang bisa aku bantu? Wahai naga yang baik hati, berikanlah sedikit harta karunmu padaku. Baiklah. Baik, kamu akan saya bantu. Ambillah harta yang ada di kawah Gunung Agung ini. Kayak gitu. Nah, akhirnya Sidi Mantra mengambil sebagian harta dari si naga ini untuk membantu melunasi hutang-hutang dari anaknya Manik Angkerat. Tapi dia nggak lupa nih bilang makasih sama sang naga. Nah, akhirnya dia pergi, dia pulang lagi ke rumahnya kerajaan Daha untuk menemui anak